Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu persepsi, yaitu tentang kehidupan kekristenan. Ada dua jenis kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah kehidupan kekristenan dalam dimensi bidang. Bidang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Jadi bentuknya flat, berupa bidang. Nah, pada dimensi bidang tersebut ini, semua kegiatan hanya dapat bergerak maju ke depan dan mundur ke belakang, atau berbelok ke kanan dan belok ke kiri, atau hanya berputar-putar saja di tempat. Ia tidak mungkin dapat beranjak naik ke atas, karena dibatasi oleh dimensinya yang hanya panjang dan lebar, yaitu berupa bidang. Jadi semua kegiatan hanya berkutat pada wilayah bidang tersebut. Akibatnya, tidak mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Nah, kalau keadaan seperti ini terjadi pada kehidupan bergereja, maka saya akan memberikan istilah lain untuk dimensi bidang ini, yaitu dimensi retoris atau retorika. Artinya suatu narasi yang hanya enak kedengarannya. Bisa jadi ia memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun hanya muluk-muluk saja. Artinya hanya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah saja yang dinarasikan. Tetapi tidak memiliki effort atau usaha yang sangat serius untuk mengaplikasikannya, untuk melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan si pembicara dan juga para pendengarnya. Dalam hal ini jemaat. Nah, agar mudah dipahami, saya memberikan istilah yang lebih sederhana, yaitu dimensi basa-basi, yaitu satu narasi atau ucapan atau perkataan yang hanya untuk enak didengar saja. Jadi lip service saja sifatnya. Dan kalau mau lebih kritis atau lebih keras, maka istilah yang paling tepat adalah dimensi to talk only, atau dimensi hanya omong doang. Nah, pada dimensi retoris atau retorika, semua kegiatan sebaik apapun, sepadat apapun, seserius apapun, itu akan hanya menjadi sekedar formalitas dan rutinitas belaka. Dan apabila hal tersebut ini berlangsung terus-menerus, artinya berkelanjutan, maka ia akan terjebak pada tindakan agamawi, di mana roh agamawi berhasil menungganginya. Dan akibat fatalnya adalah tidak mungkin akan terjadi pertumbuhan yang sesungguhnya, yaitu pertumbuhan rohani menjadi dewasa, menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kehidupan kekristenan dalam dimensi retoris atau retorika bukanlah kehidupan kekristenan yang Tuhan kehendaki, karena terjadi kemacetan, stagnasi, sehingga tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Akibatnya tidak akan memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Padahal kerinduan Tuhan adalah agar kita orang percaya memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Karena memang sudah sejak awal demikian. Sudah sejak dahulu kala, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap umatnya. Namun, Israel gagal memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya, sehingga mereka ditolak oleh Allah. Israel sebagai cabang asli dari pohon zaitun telah dipatahkan karena ketidakpercayaannya dan karena hidupnya tidak memancarkan kemuliaan Allah.
kita orang percaya sebagai tunas liar yang dicangkokkan dan mendapat bagian dalam akar pohon zaitun, hidup kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang asli, maka ia pun tidak akan menyayangkan kita yang hanya sebagai tunas liar yang dicangkokkan. Jika hidup kita tidak memancarkan kemuliaannya. Pertanyaannya, mengapa hidup kita tidak memancarkan kemuliaan Allah? Jawabannya adalah karena kita berada pada ranah yang salah. Kita berada pada ranah dimensi retoris, dimensi basa-basi. Kita berada pada dimensi bidang, di mana kita dibatasi ruang gerak kita hanya pada wilayah bidang datar tersebut. Sehingga kita tidak mampu beranjak naik ke atas. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus beralih kepada dimensi yang lain, yaitu dimensi ruang, yang membuat kita dapat beranjak naik ke atas. Oleh karena itu saya memberikan istilah lain pada dimensi ruang ini, yaitu dimensi Raja Wali. Di mana pada dimensi ruang ini, Raja Wali dapat terbang tinggi ke atas. Raja Wali yang berada pada dimensi bidang, ia akan terhambat, tidak dapat terbang. Karena dibatasi tadi oleh hanya wilayah bidang datar. Sehingga ia hanya berfungsi sebagai ayam. Dan oleh karena itu saya juga akan memberikan istilah lain pada dimensi bidang ini, yaitu dimensi Raja Wali Ayah. Walaupun demikian, Raja Wali tetaplah Raja Wali. Ia memiliki kemampuan terbang sebagai kodratnya atau sifat bawaannya. Akan tetapi, ia harus berada pada ranah dimensi habitatnya, yaitu dimensi ruang. Sehingga ia mampu mengembangkan potensinya untuk terbang setinggi-tingginya ke atas. Oleh karena itu, istilah terakhir yang akan saya berikan pada dimensi ruang tersebut yaitu dimensi substansi atau dimensi esensi. Dimensi perjalanan menuju tujuan Tuhan. Itu tanah Kanaan rohani. Di mana di depan itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, rupanya hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi itu menjadi standar daripada hidup keagamaan yang benar menurut ayat tersebut yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu, seperti apa sih hidup keagamaan mereka? Nah, Alkitab mencatat mereka menjalankan kehidupan berdoa, kehidupan berpuasa, dan mempelajari firman Tuhan dari kitab-kitab Taurat. Itulah sebabnya mereka disebut ahli Taurat. Namun sayang, mereka berada di ranah yang salah, yaitu berada pada ranah dimensi retoris. Karena mereka tidak mengerjakan yang esensi, yang substansi. Kalau mereka berdoa dan berpuasa, itu hanya untuk pamer saja. Dan kalau mereka mengutip-ngutip kitab Taurat, memang benar mereka ahli Taurat.
Tapi itu untuk hanya agar mereka dianggap, dinilai, dijuluki sebagai orang yang saleh. Artinya, mereka munafik. Ada kemunafikan di sini. Hidup keagamaan mereka hanya sebatas basa-basi. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki kriteria daripada Tuhan Yesus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun para ahli Taurat dan orang Farisi tersebut telah menjalankan hidup keagamaan yang benar, namun kriteria untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus lebih benar dari apa yang sudah benar, yaitu mengerjakan yang substansi atau yang esensi. Nah, kita yang berada pada kehidupan kekristenan dalam dimensi substansi harus telah menjalankan hidup keagamaan yang benar, yaitu tadi menjalankan kehidupan berdoa, berpuasa, mempelajari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kita harus mengerjakan yang substansi, yang esensi. Kalau kita berdoa, itu harus menjadi bagian daripada tindakan kita untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita berpuasa, itu pun menjadi bagian tindakannya kita untuk berserah total agar kita dianugerahi kekuatan, kemampuan, kuasa yang supranatural dapat melakukan seluruh kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita mempelajari kitab suci, itu agar kita memahami, mengerti seluruh kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Dan kemudian memberkati dan memberitakan kepada mereka yang belum mengerti. Karena seluruh kebenaran Alkitab itu adalah berkat, anugerah bagi seluruh umat manusia. Sehingga pada saat mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka akan tahu bahwa ada Sang Juru Selamat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab tersebut. Namun, lebih dari itu semua, yang esensi, yang substansi adalah kita harus menghidupi seluruh kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan kekristenan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, walaupun demikian, baik kita yang berada pada dimensi substansi maupun mereka yang berada pada dimensi retoris, kita semua sama. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang-orang telah menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita menengok ke belakang kepada perjalanan bangsa Israel, setelah mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, mereka dituntun menuju tujuan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Namun pada perjalanannya, bangsa yang besar yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok generasi pertama. Itu orang-orang yang pada saat meninggalkan tanah perbudakan di Mesir itu berumur 20 tahun ke atas. Mereka gagal mengikuti roadmap-nya Tuhan, itu tanah perjanjian. Mereka hanya berhenti dan berputar-putar saja di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya mereka binasa. Sangat mengerikan. Nah, kelompok pertama tersebut ini adalah
gambaran daripada kehidupan kekristenan dalam dimensi bidang. Hanya berputar-putar saja, tidak memiliki tujuan. Karena tadi dibatasi oleh wilayah, ranah yang hanya bidang datar. Mereka tidak mampu beranjak naik ke atas. Seluruh aktivitas rohani mereka hanyalah sekedar formalitas dan rutinitas belaka. Jadi sifatnya agamawi. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu Yosua dan Kaleb. Dua orang ini adalah bagian daripada generasi pertama bangsa Israel. Jadi hanya dua orang ini. Beserta dengan generasi berikutnya. Mereka adalah kelompok yang terus melanjutkan perjalanan mengikuti peta jalan Tuhan menuju tanah Kanaan secara fisik, tanah perjanjian di Israel saat ini. Dan mereka, kelompok ini adalah gambaran daripada kehidupan kekristenan pada dimensi substansi atau dimensi esensi. Dimensi perjalanan menuju tujuan Tuhan, tanah Kanaan rohani. Di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan di tempat itu hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Berikut ini saya ingin memberikan tambahan wawasan. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya menyenangkan. Artinya mereka baik, ramah, supel, beretika. Mereka suka memberi, suka menolong, penuh kemurahan. Orangnya simpatik dan sangat peduli. Pengetahuannya luas. Dan apa yang dikatakan dan difikirkan kerap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menyenangkan kan hidupnya. Namun tunggu dulu. Jangan salah. Juga banyak orang-orang non-Kristen yang hidupnya demikian. Jadi sama saja. Belum ada bedanya. Jikalau orang Kristen mencapai titik tersebut, hidupnya menyenangkan, itu baru standar dunia. Apa nilai tambahnya? Jadi, menjadi Kristen bukanlah hanya untuk menjadi orang yang hidupnya menyenangkan saja. Tetapi harus memiliki nilai plus, nilai tambah. Yaitu harus menjadi Kristen sejati dengan cara menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi Kristen sejati, maka kehadiran kita akan menginsafkan orang akan dosa. Tentunya mereka akan tidak suka terhadap itu pada kita. Bahkan mereka sangat marah. Namun sesungguhnya mereka merasakan hadirat dan kekudusan Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat apa yang kita katakan. Lewat cara kita berpikir dan berperilaku. Dan kehidupan kekristenan seperti ini tidak dapat ditemukan pada kehidupan kekristenan dalam dimensi bidang, dimensi Raja Wali Ayam, dimensi retoris, dimensi basa-basi, dimensi to talk only, hanya omong doang. Tetapi kondisi keadaan seperti itu
dapat ditemukan pada kehidupan kekristenan dalam dimensi ruang, dimensi Raja Wali, dimensi perjalanan menuju tujuan Tuhan, itu tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita memiliki status sebagai murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hanya persepsi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki kebebasan untuk menilainya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.